Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Rusdatul Gana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Kitabah dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Quran Juz 30 pada santri di MDTA Baitur Rahim, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Latar belakang penelitian. Allah SWT menjanjikan kemudahan bagi setiap orang yang berusaha menghafal Al-Quran. Faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran yaitu motivasi diri, sarana dan prasarana yang sesuai, dan metode yang tepat. Faktor penghambat dalam menghafal Al-Quran salah satunya timbulnya rasa malas, lelah, bosan, kapasitas daya ingat yang berbeda, dan lingkungan. Kurangnya kemampuan menghafal Al-Quran pada santri di MDTA Baitur Rahim Subang, di mana tidak ada santri yang mencapai target hafalan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kemampuan menghafal Al-Quran pada santri sebelum diterapkan metode kitabah. Yang kedua untuk mengetahui kemampuan menghafal Al-Quran pada santri setelah menggunakan metode kitabah. Yang ketiga untuk mengetahui peningkatan kemampuan menghafal Al-Quran pada santri setelah menggunakan metode kitabah. Yang keempat untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan metode kitabah. Hipotesis H1. Terdapat peningkatan dalam penggunaan metode kitabah terhadap kemampuan menghafal Al-Quran Juz 30 pada santri di MDTA Baitur Rahim Subang. Hipotesis 0. Tidak terdapat peningkatan dalam penggunaan metode kitabah terhadap kemampuan menghafal Al-Quran Juz 30 pada santri di MDTA Baitur Rahim Subang. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif, metode penelitian pre-eksperimen, desain penelitian one group pretest and post-test, teknik pengumpulan data, observasi dan tes, teknik analisis data, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Populasi yang digunakan yaitu santri MDTA Baitur Rahim Subang tahun ajaran 2023-2024 sebanyak 79 santri. Adapun teknik pengambilan sampelnya yang digunakan yaitu sampling purposif, dan yang menjadi sampelnya yaitu santri kelas MD3 sebanyak 11 santri. Hasil pretest rata-rata keseluruhan sebesar 55,31. Hasil treatment penggunaan metode kitabah pertemuan pertama sebesar 59,18, pertemuan kedua 63,38, pertemuan ketiga 73,57, pertemuan keempat 80,84. Adapun hasil post-test rata-rata keseluruhannya sebesar 83,12. Uji normalitas dilihat dari nilai signifikansi pretest sebesar 0,187. Hal ini lebih besar dari 0,05. Dan nilai signifikansi post-test sebesar 0,183. Hal ini lebih besar sama dengan dari 0,05 sehingga data bersifat normal. Adapun uji homogenitas dilihat dari nilai signifikansi based on mean-nya sebesar 0,463 sehingga data bersifat homogen. Adapun statistik deskriptifnya dilihat dari nilai mean pretest sebesar 55,31 dan post-test 83,12. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan setelah penggunaan metode kitabah. Adapun hasil uji T-nya sebesar 0,000. Hal ini lebih kecil sama dengan daripada 0,05 sehingga hipotesis H1 diterima. Adapun keunggulan dalam penggunaan metode kitabah yaitu penghafalannya tidak hanya secara lisan tetapi dengan penulisan, sehingga akan terbentuknya pola hafalan dalam ingatan. Sedangkan kelemahannya yaitu prosesnya lebih lama karena tidak hanya menghafal dengan kaidah tajwid tetapi juga keakuratan huruf. Kesimpulannya yaitu kemampuan menghafal Al-Quran pada santri sebelum diterapkannya metode kitabah termasuk ke dalam kategori kurang mampu. Kemampuan menghafal Al-Quran pada santri setelah menggunakan metode kitabah yaitu adanya peningkatan hafalan pada setiap pertemuannya. Peningkatan kemampuan menghafal Al-Quran pada santri setelah menggunakan metode kitabah dapat dilihat dari hasil post-test sebesar 83,12. Keunggulan metode kitabah yaitu tidak hanya hafalan secara lisan tetapi dengan tulisan. Adapun kelemahan metode kitabah yaitu membutuhkan waktu lebih lama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.